Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah bertemu dan alhamdulillah sudah membersamai dengan kita Ustadz Agus Sukaca yang insya Allah pada pagi hari ini akan melanjutkan topiknya yaitu berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikan Golden Habit Forum yaitu membiasakan sholat tahajud. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita mendapatkan banyak informasi, manfaat yang nantinya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah sebarannya cukup luas, mulai di ujung timur Papua, ke tengah ada NTT, Sulawesi, mulai Kendari, Sulawesi Tengah, kemudian Kalimantan, kemudian Jawa, Sumatera sudah ada. Biasanya Malaysia juga ikut gabung, ya mudah-mudahan hari ini juga bisa ikut gabung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini dapat berjumpa kembali di Golden Habit Forum, masih melanjutkan topik-topik tentang sholat. Ya. Alhamdulillah ini banyak peserta Golden Habit yang sedang di Jogja, di Kulon Progo, di kebetulan MPKO ada acara Rakernas di Hotel Murazen yang terletak di depan Bandara Yogyakarta International Airport ya di Kulon Progo. Tadi ada Pak Tomo, ada kemarin Dokter Joko juga bergabung di situ, ada Mas Agus dari Ponorogo, Madiun ya. Ah, ini cukup banyak rupanya yang berkumpul di Jogja ya, dari jamaah Golden Habit ya. Sehingga di mana saja insya Allah kita bisa bersilaturahim ya meskipun sedang di dalam perjalanan ya. Ini dimudahkan oleh teknologi meskipun di perjalanan kita tetap bisa bersilaturahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita pagi ini adalah tentang bagaimana membiasakan tahajud. Ya, jadi kalau di pekan yang lalu kita membahas bagaimana eh, logbook ya, mengevaluasi implementasi sholat-sholat seharian ya fardunya dan tatawuknya dari sisi kuantitatif. Kemudian di Sabtu yang lalu Dr. Esman coba melihat dari sisi kualitatif. Ini yang menarik di sisi kualitatif ini insya Allah akan di-follow up dengan beberapa penelitian-penelitian karena rupanya yang disampaikan Dr. Esman itu bisa menjadi apa? Menjadi bahan kuesioner penelitian. Ya. Bagaimana kualitas sholat yang ini juga masih jarang dilakukan. Nah, insya Allah nanti kita akan lebih seriusi bahwa sholat ini juga bisa diteliti. Bagaimana implementasi sholat ya pada jamaah kita. Ya. Nah, hari ini kita agak spesifik ya tentang sholat tahajud. Ya, kita sudah pada episode yang ke-212 ya, eh, tentang ya, membiasakan sholat tahajud. Ya. Baik, Bapak sekalian, ya,
kalau kita bicara soal sholat tahajud, ini sebenarnya ini bagian dari perintah yang langsung ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana seharusnya kita melakukan sholat tahajud? Ya, ini Allah di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Isra ayat 79, ya, berfirman, ya, wa minal laili fatahajjat bih nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahajud ini akan mengantarkan kita pada tempat yang terpuji, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Sehingga tempat terpuji ini bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia orang yang membiasakan tahajud itu insya Allah akan diberikan tempat yang terpuji. Terpujinya pada aspek apa? Pada semua aspek kehidupan. Karena tahajud ini merupakan gambaran kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertahajud itu insya Allah akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia akan diberikan tempat yang istimewa. Dan pada aspek kesehatan, ini luar biasa ya. Dulu ada Dr. Muhammad Soleh yang disertasinya itu tentang tahajud. Apa manfaat sehat kesehatan tahajud? Ya, ini bukunya cukup populer, terapi sholat tahajud. Ternyata tahajud itu juga memberikan manfaat pada aspek kesehatan. Nah, oleh karena itu, ya, marilah kita jadikan ini sebagai bagian dari ciri kita menjadi pengamal sholat tahajud. Ya. Jadi kita adalah orang ya, pengamal sholat tahajud. Insya Allah kita akan mendapatkan berbagai macam kemanfaatan itu. Tapi yang paling penting adalah kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita melaksanakan ya sholat tahajud itu? Ya, ada firman Allah yang sangat menarik ini ya. Dalam Quran Surah Ar-Rum ya, ayat 31 Allah berfirman ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada eh, agama Islam yang lurus ya kepada agama Islam ya. Tetaplah atas fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha ya. Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, kita itu diciptakan atas fitrah Allah. Ketika kita berada di dalam fitrah kita, maka kita bisa melakukan sesuatunya itu dengan istimewa, dengan luar biasa. Maka kita harus menjaga, menjalani kehidupan itu berdasar fitrah. Nah, fitrah itu Allah sudah berikan petunjuk agama yang sesuai fitrah itu Islam. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan Islam ini dengan sesuai petunjuk Allah, itu artinya kita melaksanakan agama fitrah. Ya. Dan fitrah itu juga diinstalkan di dalam diri kita, ya, kondisi-kondisi yang memang didesain oleh Allah
atas manusia. Nah, terkait dengan pelaksanaan sholat tahajud ini, Bapak Ibu sekalian, nah, salah satu fitrah kita itu punya hormon ya, yang mengatur tidur dan bangun. Nah, tahajud ini kan perintahnya fatahajat, ya, fatahajat bertahajudlah pada sebagian malam. Nah, di dalam Quran surah Al-Muzammil itu Allah memerintahkan kumil laila illa qalila, ya. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Artinya apa? Artinya kita bangun. Tahajud itu bangun. Ya. Bangun itu setelah apa? Setelah tidur. Ya, maka tahajud itu ya difahami sebagai ibadah yang dilaksanakan setelah tidur. Ya. Perintahnya adalah disuruh bangun. Bangun itu dari apa? Dari keadaan tidur. Nah, tidur ini ya, ternyata fitrahnya Allah memberikan kita ya hormon melatonin itu hormon yang berfungsi untuk mengatur tidur. Ya. Nah, ini gambar ini adalah grafik hormon melatonin ya. Dia mulai sekitar jam 6 maghrib. Maghrib itu dia mulai naik ya. Jadi hormon melatonin ini hormon untuk membantu kita tidur, memberikan ketenangan ya. Karena biasanya kalau kita tidur kan menjadi tenang ya. Ini melatonin ini juga termasuk hormon ketenangan. Nah, ketika tenang itu kita apa? Bisa istirahat dengan baik ya. Nanti pada waktu tertentu ini bisa kita gunakan untuk berpikir dengan baik. Nah, ini siklusnya maghrib dia naik, nanti dia mencapai puncaknya ya. Itu apa namanya? Dia mulai meningkat tajam itu kira-kira jam 9 ya, habis Isya ya. Habis Isya itu dia meningkat tajam. Nah, kemudian puncaknya itu tercapai kurang lebih pukul 2 pagi. Ini kurang lebih ya. Ada pergeseran waktu ya setiap hari karena kita maghribnya juga selalu bergeser ya, selalu bergeser sesuai dengan posisi matahari. Nah, kemudian nanti eh, mulai turun setelah sampai puncaknya ya. Dan eh, ada waktu istimewa ya, ketika dia meningkat tajam sampai di puncaknya itu adalah waktu terbaik untuk tidur. Ya, jadi di sini ya antara dia naik tajam sampai puncaknya itu adalah waktu terbaik untuk tidur. Tidak ada tidur yang lebih baik daripada waktu itu. Ya. Maka Rasulullah SAW ya eh, memanfaatkan waktu tidur itu setelah Isya sampai awal sepertiga malam akhir. Ya. Nah, ini nanti waktu ini hormon apa hormon melatonin. Di sini kurang lebih antara jam 9 malam sampai jam 2 pagi ya, dini hari itu adalah waktu terbaik untuk tidur. Ya. Waktu yang lainnya tidak ada yang sebaik ini. Ini fitrah, ya, fitrah yang Allah berikan buat kita. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu ini untuk tidur, ini kita memanfaatkan waktu sesuai dengan fitrah kita. Karena Allah mempersiapkan hormon yang membantu kita tidur dengan baik. Nah, setelah itu dia turun pelan-pelan. Nah, kaitannya yang lain ada hormon namanya hormon melatonin. Maaf, hormon kortisol ya hormon kortisol ini ya ini eh, jam apa sekitar jam 2 itu mulai produksi ya jam 2 dini hari. Jadi ketika di sini melatoninnya naik ya sampai apa sampai puncak ya begitu dia mulai turun ini kortisolnya mulai produksi. Ya. Nah, ini eh, membuat grafik yang seperti ini ya. Jadi kortisol ini disebut juga hormon kerja. Ini tingginya di siang hari. Di malam hari ya. Isya itu dia ngedrop sudah dia turun ya. Habis Isya turun, nah nanti kemudian sekitar jam 10 itu sudah mendekati nol ya. Itu sampai kurang lebih jam 2 dini hari itu mendekati nol.
Nah, sehingga Allah membuat aturan-aturan waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu tidur itu diberikan waktu yang sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah kita. Nah, ini eh, ya ini waktu maghrib, pergantian siang malam, ini kortisolnya masih agak tinggi, ya, kortisolnya masih agak tinggi. Ini waktu maghrib, ya. Waktu isya masih tinggi, ya. Nah, waktu isya sampai kurang lebih jam 22 ini dalam pembagian malam adalah sepertiga malam awal. Ya, sepertiga malam awal. Ini adalah waktu isya, ya, waktu isya. Nah, kemudian mulai kurang lebih jam 22 ya, sampai setengah dua lah kurang lebih, itu sepertiga malam tengah. Ya. Jadi mulai jam-jam 10 sampai setengah dua sepertiga malam tengah. Ya. Itu adalah waktu terbaik untuk tidur, ya, waktu terbaik untuk tidur. Nah, selanjutnya, ya, ini pada sepertiga malam akhir ini adalah waktu terbaik untuk tahajud, ya. Di mana hormon aktivitasnya sudah mulai ada meskipun masih rendah, maka tahajud itu memerlukan aktivitas tidak terlalu berat, ringan, dengan hormon kortisol ini sudah ada, sudah cukup memadai. Sementara melatoninnya masih cukup tinggi. Jadi suasana itu masih tenang, otak kita itu masih tenang, ya. Dengan suasana ketenangan otak ini adalah the best time untuk tahajud. Nah, jadi kalau kita tahajud pada sekitar jam 2 setelah tidur, itu berarti sesuai fitrah. Fitrahnya ini melatoninnya tinggi, bagus untuk aktivitas pikir. Karena apa? Sudah istirahat. Jadi kita berkontemplasi, memikirkan kehidupan, ya kita eh, berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Bangun malam. Ini adalah best time sesuai fitrah Allah. Ya. Fitrah yang disiapkan untuk kita, ya. Ya. Jadi fitrah yang ditetapkan buat kita sekalian ini waktunya malam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membiasakan, ya, bangun pada sekitar jam 2, ya. Kalau sekarang bisa sampai jam jam 3 masih oke, ya, jam 3 masih oke, itu masih masuk bagian sepertiga malam. Ini posisi melatoninnya masih cukup tinggi, kortisolnya sudah ada, sehingga dengan eh, posisi hormon seperti ini aktivitas tahajud ini merupakan aktivitas yang istimewa. Sehingga untuk bisa membiasakan tahajud, ya, ini rumusnya adalah melakukannya berulang-ulang. Ya. Jadi kita melakukannya berulang-ulang, membiasakan tidur cepat. Ya. Jadi setelah kita sholat Isya, jangan ada aktivitas-aktivitas yang terlalu banyak. Ya, ya jam maksimal jam 10 kita sudah berangkat tidur, ya. Nanti kemudian kita siapkan jam 2 atau setengah 3 kita bangun, ya, untuk bertahajud. Nah, bagi yang belum terbiasa, ya, membiasakannya bisa dibantu dengan alat. Yang penting harus punya keinginan kuat, ya, untuk bisa melaksanakan tahajud dengan baik, ya. Keinginan yang kuat, dengan keinginan yang kuat itu kemudian dieksekusi, ya. Dieksekusi jam 2 atau setengah 3, mana yang Bapak Ibu sekalian tetapkan untuk menjadi kebiasaan, ya. Itu tahap awal bisa dibantu dengan alarm, ya, dengan alarm. Nah, dengan alarm ini bisa membantu, tapi Bapak Ibu sekalian, karena siklus tidur kita itu kurang lebih berlangsung selama eh, 90 menit satu siklus, ya. Maka kalau misalnya kita menghidupkan alarm jam 2.30 misalnya, ya,
begitu bunyi alarm, segera bangun. Ya. Sebab kalau misalnya, oh nanti sebentar lagi lah ini masih ngantuk, kira-kira 5 menit lagi, nanti bisa bablas itu 1 jam lebih baru terbangun lagi. Ya. Jadi segera bangun, ya, kemudian lakukan. Nah, ini perlu dilakukan berulang-ulang, ya, tiap hari, ya, untuk bisa mencapai kebiasaan. Itu pengulangannya minimal memerlukan 90 kali pengulangan. Maka perjuangan kita untuk menjadikan tahajud menjadi habit adalah memaksa diri bangun setiap dini hari, setiap hari sampai 90 hari. Nah, kegiatan bangun pada dini hari itu awalnya kita lakukan dengan pikiran sadar, ya, keinginan sadar kita. Tapi begitu kita ulang lagi, maka pelan-pelan dia akan digeser ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Kalau sudah berhasil pada pikiran bawah sadar, dia akan dimemorize oleh otak kita, ya. Dan itu akan eh, terlihat secara anatomis, ya. Akan merubah struktur anatomi otak kita, yang di mana di situ sudah ada aktivitas sholat tahajud. Nah, kalau kita berhasil, ya, 90 hari berturut-turut melakukan, maka selanjutnya dia sudah disimpan oleh memori bawah sadar kita. Dengan disimpan dalam memori bawah sadar kita, Bapak Ibu sekalian, itu kita nggak usah berpikir lagi. Setiap waktu yang kita tentukan, pasti kita terbangun. Ya. Kecuali ada kasus-kasus yang luar biasa, misalnya sakit, ya, misalnya eh, ada kondisi kecapean, ya, sehingga tidak bisa tidur seperti biasa, perjalanan jauh, misalnya jam 1 baru nyampe, baru tidur. Nah, ini case yang bisa mengganggu sebentar. Tapi selagi kasusnya adalah normal, ya, maka kita pasti akan terbangun pada jam-jam itu. Jadi, untuk bisa membangun kebiasaan, Bapak Ibu, kita semua mesti menetapkan waktu yang sama. Jangan berubah-ubah. Kalau setengah tiga terus. Ya, setengah tiga terus. Ya. Nah, kalau bisa berubah, sekarang ini misalnya, saya mau tahajud sebelum tidur. Nanti kapan-kapan jam 2, kapan-kapan jam 3, kapan-kapan jam 3:30 misalnya. Nah, kalau berubah-ubah, itu agak sulit untuk menjadi habit. Supaya menjadi habit, kita lakukan dalam waktu yang sama. Sehingga itu nanti akan menjadi pola, ya, pola aktivitas kita. Nah, pola aktivitas ini nanti akan membentuk irama sirkadian, ya, atau disebut dengan ritme biologis. Nah, ritme biologis kita akan berjalan mengalir, ya, mengalir, sehingga tahajud, ya, ini akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah berhasil, ya, menjadikan tahajud ini menjadi kebiasaan, maka tahajud akan naik peringkat menjadi khairul amal. Ya. Karena menurut Nabi kita, ya, khairul amali atwamuha wa engkau. Sebaik-baik amal adalah yang paling mudawamah, meskipun sedikit. Mudawamah itu artinya apa? Sudah tersimpan di dalam memori bawah sadar, sehingga kita melakukannya sudah tidak perlu dipikir-pikir lagi. Otomatis, ya. Jam 3 otomatis kita sudah apa eh, berada di sajadah melakukan sholat itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis. Marilah ini kita perjuangkan, ya, tahajud ini menjadi amalan mudawamah kita, ya, amalan yang menjadi habit kita, sehingga Allah akan mengangkat kita
pada maqam mahmuda, ya, pada tempat yang terhormat, terpuji. Demikian Bapak-Ibu sekalian sebagai pengantar, ya, kiranya nanti Bapak-Bapak yang lain bisa mengembangkan dalam diskusinya sehingga kita menggerakkan umat ini menjadi pengamal tahajud, ya, yang memiliki kebiasaan tahajud. Hadanallah ya kumajmain, asr minallah fatkun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.